Halo adik-adik sekolah minggu. Hari ini bersama Inang Marcel akan menemani adik-adik untuk membaca firman Tuhan, bernyanyi, beribadah bersama-sama di rumah. Ya, adik-adik tentu bosan ya di rumah saja, tetapi memang harus kita lakukan karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona COVID-19. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik sudah membiasakan tidak apa yang dianjurkan oleh pemerintah? Misalnya, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap di rumah saja, dan selalu memakai masker bila berpergian. Iya, pintar adik-adik sekolah minggu semuanya. Jangan lupa ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan pada hidup kami, pada dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, ayo kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ingat tidak? Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Tapi sebelum itu, Inang mau mengulang kembali siapa-siapa saja murid Tuhan Yesus. Ada yang ingat? Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus.
Lalu saudara Yesus, Yohanes. Selanjutnya, Filipus. Thomas. Yakobus anak Alpeus. Tadeus. Simon orang Zelot. Matius. Bartolomeus. Dan yang terakhir, ayo siapa adik-adik namanya yang menjual Tuhan Yesus? Ya, yang mengkhianati Tuhan Yesus? Siapa? Iya, Yudas Iskariot. Itulah ke-12 murid Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di situ tidak ada Thomas. Ketika itu murid-murid berkumpul di suatu ruangan. Mereka mengunci ruangan itu karena mereka sangat takut kepada orang Yahudi. Tetapi apa? Tiba-tiba di tengah mereka muncullah Tuhan Yesus. Kata Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-muridnya semua terkejut. Lalu Yesus menunjukkan tangannya, bekas paku, di kakinya juga, serta menunjukkan lambungnya. Lalu murid-murid itu bersuka cita, mereka bergembira. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada kedua tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Itulah Thomas. Karena tidak melihat, dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh teman-temannya, apa yang dikatakan oleh rasul-rasul yang lainnya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali pada rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan dia. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Hai Thomas, taruhlah jarimu pada tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi," kata Yesus kepada Thomas. Lalu Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Akhirnya Thomas pun percaya dengan kebangkitan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang menjadi inti dari pelajaran kita hari ini, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus
Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita yakin dan percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, mendengarkan, menolong, dan memenuhi segala kebutuhan kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Inang ada ayat hafalan untuk dibagikan kepada adik di sekolah minggu yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sedangkan dalam bahasa Simalungun dikatakan, martua manapor saya age pelang idida. Inang ulangi, martua manapor saya age pelang idida. Baik, Inang kasih tugas untuk adik-adik kelas kecil dihafalkan ayat hafalan ini, Yohanes 20 ayat 29b dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk adik-adik yang kelas besar, Inang minta ayat hafalan ini dihafalkan dalam bahasa Simalungun ya. Inang ulangi lagi, Yohanes 20 ayat 29b. Martua manapor saya age pelang idida. Baik, kalau adik-adik sudah bisa hafalkan, silahkan di-share di grup GKPS. Baik adik-adik sekolah minggu, kita mau akhiri kebaktian kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan, buat kesehatan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mau Tuhan percaya walaupun kami tidak melihat. Kami mau menjadi Thomas yang baru dimanapun kami berada. Percaya dengan iman kami sekalipun kami tidak melihat. Ya Bapa, pakai kami anak-anak-Mu menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa buat bencana wabah yang terjadi pada saat ini. Kami juga yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jumpa lagi minggu depan. Shalom.